Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Waalaikumsalam. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, jadi di awal saya sudah minta kepada saudara siapa yang sudah siap hari ini berbagi story, ya, berbagi success story, ya. Ketika sekecil apapun success story itu tetap kita harus hargai, ya, tetap kita harus apresiasi karena dalam konteks sudut pandang kewirausahaan atau entrepreneurship, ya, jiwa wirausahawan itu ya kalau saya mengatakan wirausahawan berarti wirausahawatinya terkemot, ya. Jadi mohon tidak mohon tidak merasa tertinggal. Ya, mohon tidak merasa Nah, ini siapa ini? Ini kalau pakai virtual background bisa masuk nih. Jadi duduk bersebelahan sama saya nih. Insyaallah Ikdam. KKN 228 itu siapa tuh? Ya, pakai virtual background lah biar masuk tuh. Jadi bersebelahan sama saya kan, jadi kayak podcast gitu. Oke. Coba. Jadi itu seperti itu. Nah, sekarang saya tetap, ya, kalau misalkan sekarang belum, minggu depan saya tetap akan tagih, ya, siapa yang punya success story terkait dengan ya mata kuliah kita ini, ya, kewirausahaan. Karena sekecil apapun, ya, success story itu tetap bisa kita pelajari, bisa kita berbagi ceritanya dan dikembangkan oleh seluruh mahasiswa pengambil mata kuliah ini. Oke, silakan. Ada yang punya? Ya. Gimana? Belum siap. Aduh, kalau belum siap kapan siapnya deh? Saya boleh nggak, Pak? Boleh. Siapa nih? Siapa? Sebentar, saya nggak muncul namanya. Muhammad Rifki. Tar. Oke. Kameranya mana Muhammad Rifki? Itu masih begini nih. Aduh. Buka Lagi lah. nggak bisa. Kameranya buka lah. Ya, Pak, sebentar, Pak. Ya, mohon maaf saya sambil berasap, ya. Oke, silakan Rifki. Ya, minum dulu. Ini mah apa ya? Kalau disebut success story juga nggak terlalu, cuman ya cukup berkesan gitu buat saya. Ya. Dulu waktu SMA kelas berapa tuh? Dari kelas 11 mungkin ya sampai kelas 12, saya pernah dagang donat. Nah, Apa donat? Donat, ya? iya, Pak. Nah, pada awalnya itu 28.000 untuk satu box donat isi 30. Nah, saya jual satu donatnya itu seharga 2.000 dan alhamdulillah laku gitu. Jadi dari modal 28.000 tuh saya dapat keuntungan 60.000 tuh kotor, ya, bersihnya berarti kan 30.000 lah. Oke. Nah, dari makin hari ternyata saya nambah sampai 3 box sampai keuntungan sehari itu bisa sampai kayak 90.000, 120.000, 4 box pernah itu per hari. Nah, itu tuh berlangsung dari kelas 11 sampai kelas 12 awal-awal. Sampai uang SPP beberapa bulan itu bisa bayar sendiri, alhamdulillah. Oke. Keren. Ada bahasa gitu kan. Pada akhirnya karena kelihatan lumayan lah dari jualan donat, diambil alih lah OSIS dan BEMUS gitu, Pak. Jadi saya terpaksa berhenti jualan. Tekanus.
Oke, sebentar. Ini ada kendala audio di saya. Sebentar. Oke, nah mohon dicatat dulu ya. Nanti kita kita lanjutkan. Oke, terima kasih Rifki. Berikutnya siapa? Di pasar, awas. Bisa. Oke, berikutnya siapa? Ada? Oke. Kalau nggak ada, mari kita masuk ke masuk ke whiteboard ya. Oke. Nah, saudara, dari cerita barusan kita bisa Bentar. Oke, dari cerita barusan kita bisa memperoleh informasi. Oke, kita main di angka dulu lah ya, Jadi dari 30 itu meng-create 30. Oke. Nah, meng-create 30 ya. Kemudian dari 60 itu meng-create 90. Itu ya Rifki ya. Itu. Kemudian 30 90 ya. Oke, saya coba barusan tangkap itu. Itu bisa kasih bintang. Nah, itu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat nih. Dari 30 ke 60 ini kan kali 2 ya. Ini kelipatan lah ya. 30 tambah 30 60 tambah 30 90. Oke. Nah, dari 30 yang ini dari 30 menghasilkan 30, tapi ketika dari 60 bisa menghasilkan 90, dari 90 bisa menghasilkan lebih dari 150. Tapi mohon diingat, ini kurvanya jadi begini nih. Bentar ya, mohon maaf saya pakai kurva ya. Nah, ini. Jadi makanya di buku yang kemarin saya perlihatkan itu, entrepreneurship itu kecil ya, berawal dari kecil. Sebab kalau sudah membesar, itu menjadi firm, menjadi firma, menjadi company, menjadi kalau sudah besar menjadi korporasi. Nah, itu. Nah, kalau ada pertanyaan, kan begini, ini kenapa landai? Kenapa tiba-tiba menanjak terjal? Kenapa tiba-tiba melandai lagi? Bahkan kemudian tiba-tiba turun. Nah, kan gitu ya. Pertanyaannya boleh jadi seperti itu. Ketika kecil, ya kita kan bisa menangani sendiri. Sampai dengan batas tertentu, kita masih bisa menghandle. Tapi ketika terus membesar, permintaan membesar dan seterusnya, kita menjadi butuh tenaga kerja. Ketika masih ditangani sendiri, kita hanya membayar diri sendiri. Ingat ya, jadi mohon jangan sampai punya pikiran, karena di awal perkuliahan kan saya sempat bertanya ya, apakah mau menerima gaji atau memberi gaji? Jawabannya kan ada yang tidak dua-duanya, kan gitu ya. Itu. Nah, tidak dua-duanya itu dalam pengertian ya
kita tidak perlu membayar diri kita. Nah, itu mohon tidak begitu ya itunya berpikirnya. Jadi sekalipun kita menanganinya hanya oleh diri kita sendiri, individu ya, tetap kita harus mengalokasikan berapa gaji yang harus kita terima dari usaha individu masing-masing itu. Nah, itu. Oke. Nah, oke, kembali ke ilustrasi. Ini ilustrasi ya, ilustrasi mohon difahami bahwa akan perkembangan usaha itu akan sampai pada batas tertentu di mana yang asalnya angka-angka ini terlahir, ya angka-angka ini terlahir, ini suatu saat akan tergerus. Nah, kapan mulai tergerus itu ketika sudah masuk titik ini nih. Ya, ketika sudah masuk titik ini akan tergerus ketika tiba-tiba ada penambahan biaya tertentu. Ada penambahan biaya tertentu. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi ini sedikit saya perkenalkan lah ya. Biaya tertentu itu biaya yang bertambah karena penambahan unit ya, volume dan lain sebagainya, itu disebut dengan biaya variabel. Jadi biaya variabel itu muncul ketika ada penambahan unit. Nah, sementara ada istilah biaya lain yang disebut dengan biaya tetap. Itu mau berapapun biaya itu tetap harus dikeluarkan ya, mau berapapun unit, mau berapapun volume, biaya itu tetap harus dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, nah kan pertanyaan nantilah ya, siapa tadi Rifki ya, kalau mau dilanjutkan silakan dilanjutkan, dibuat narasi lah, dibuat narasi sampai dengan kondisi hari ini ya, dibuat narasi sampai dengan kondisi hari ini. Sebab kalau kita di minggu kemarin saya sampaikan, kalau kita masuknya dari textbook ya, dari buku teori ya, berarti kita kuliahnya kuliah sebagaimana kuliah biasa ya, menyampaikan materi, kemudian membahas apa yang sudah dilakukan teoretisasinya oleh para penulis buku dari lapangan itu, dan seterusnya, sehingga aspek success story-nya menjadi tidak terlalu terlihat. Nah, kalau barusan kan kita bisa melihat ini kan inilah yang disebut dengan success story ya, bahwa dengan modal tertentu bisa meng-create anggap saja pendapatan ya, pendapatan. Tadi Dewi sendiri bicara keuntungan bersih di awalnya itu hilang. Jadi gini, ketika keuntungan keuntungan kotornya 100%, kemudian dipotong dan lain-lain itu ya, Rifki cerita, sehingga turun menjadi keuntungan bersihnya 50%, yang asalnya 60 itu kan menjadi 30 gitu kan. Nah, sekecil apapun ini, ya, oke, sebentar sebelum saya mengatakan kecil ya, ini kan begitu besar ya. Jadi saudara boleh lihat lah ya, kita ini kita pinjam angka ya, pinjam ilustrasi angka. Bank konvensional hari ini memberikan bunga berapa? 0,5%. Ya, iya 0,5% kan, gitu. Kenapa? Ya itulah korporasi kan gitu, itulah korporasi. Gitu. Jadi kalau 0,5%, anggap saja spread ya. Spread itu selisih dari yang diperoleh oleh bank ya, oleh lembaga keuangan dengan kewajiban yang harus dia keluarkan sebagai return, sebagai imbal hasil bagi para pemegang akun DPK dan pihak ketiga. Siapa itu? Para penabung itu ya, para penabung itu. Nah itu. Jadi anggap saja 1,5%. Kotornya, nah bersihnya kemudian 0,5% antara bank dan antara bank dan para pemilik modal itu. Nah, saudara ya, dari beberapa sumber yang pernah saya baca, apapun yang akhirnya difahami oleh para peneliti sebagai bentuk entrepreneurship itu semua bermulai dari nol, bahkan ada yang minus. Kenapa dikatakan minus? Karena boleh jadi modal awalnya, modal finansial ya, modal finansial awalnya itu minjem. Gitu ya, itu minjem. Tapi karena
ada tekad ya, ada kemauan, maka si individu itu tidak berhenti ya, trial bahkan trial and error. Jadi yang hari ini bisa kita temukan success story-nya itu tidak sedikit ya. Di antara mereka ada yang jatuh bangun, ya, ada yang rugi, ada yang tertipu dan lain sebagainya, sehingga ya dari situlah kemudian kenapa Schumpeter itu adalah tokoh entrepreneurship ya, ekonomi kewirausahaan, menyimpulkan bahwa batas entrepreneur yang memang jadi entrepreneur itu 4% dari total penduduk satu negara. Itu sudah maksimum. Nah, biasanya berkisar di 2% itu. Biasanya berkisar di 2% itu. Jadi andai penduduk kita, angkatan kerja kita adalah 200 juta misalkan, maka dari 200 juta itu hanya berapa? Kalau 2%? Hanya 400.000 ya? Iya, 4 juta. Iya, ya dihitung Pak, gitu. Nah, jadi kan kebayang tuh, ya hanya segitu ya. Jadi dari 2% dari 200 juta, andai saja 200 juta penduduk angkatan kerja Indonesia, maka yang memang betul-betul bergelut di wilayah entrepreneurship itu seperti itu. Baik, oke. Saya ingin tampilkan dulu ini nih. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah tertampil di YouTube ya. Jadi saudara yang sudah nonton mungkin ini sekedar refreshing aja. Nah, andai dari cerita Fikri itu kita masukkan ke sini, ini makanya saya selalu minta cerita siapapun kita, maka kita bisa melihatnya seperti ini nih. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan chapter 2 ya, jadi kan chapter pertamanya saya anggap selesai lah ya, chapter pertamanya saya anggap selesai. Nah, chapter keduanya ini seperti ini. Oke, jadi the business plan, ini judul kecilnya, Roadmap to Success. Nah, sekarang apa business plan-nya? Apa perencanaan bisnis plan-nya? Apa perencanaan bisnisnya? Perencanaan bisnis plan. Apa perencanaan bisnisnya? Nah, kenapa kita harus punya rencana? Ini lagi-lagi teoretisasi ya. Jadi lagi-lagi teoretisasi. Muncul. Ini. Oke, jadi lagi-lagi, saudara, buku itu dibuat ya dari hasil temuan di lapangan. Jadi ketika muncul business plan, roadmap to success, karena temuan peneliti ya, entrepreneur yang tidak memiliki business plan, maka dia tidak memiliki roadmap to success. Ya. Atau kalau mau agak satir ungkapannya, ketika seorang entrepreneur itu tidak memiliki business plan, maka sebetulnya dia sedang membangun roadmap to fail. Roadmap untuk gagal. Ya. Jadi tanpa business plan berarti dia sedang membangun roadmap to fail ya, to failure ya, to gagal. Itulah karena itu maka dituliskanlah oleh para peneliti, oleh para pengkaji kewirausahaan itu terkait dengan business plan itu. Nah, oke. Ini LO-nya ya, LO-nya. LO saudara, know what a business plan is and how to describe. Jadi setelah saudara mempelajari satu set PowerPoint ini, pertama saudara harus atau diasumsikan menjadi mengetahui apa yang dimaksud dengan business plan dan bagaimana menjelaskannya.
Kemudian menjelaskan various purposes for a business plan and the audience for it. Ya, ini menjelaskan tujuan-tujuan dari business plan, perencanaan bisnis, dan kemudian audiensnya. Kemudian understand a component of business plan. Ini ada komponennya. Kemudian be able to demonstrate proper development and formatting a business plan. Nah, ini ya. Jadi harus bisa menjelaskan dan seterusnya. Ini kan menjadi sangat teoretik ya, penjelasannya menjadi sangat teoretik. Tapi it's okay ya. Karena kita ini adalah S1, strata 1, terlepas dari background prodi kita, ketika mata kuliah kewirausahaan ini disajikan, maka seperti inilah tuntutannya. Oke. Nah, ini ya. Kan tadi saya katakan ini masuknya ke story ini. Ya. Oke. Jadi dokumen that thoroughly explain a business idea that and how it will be carried out. Nah, ini. Oke, jadi dari cerita Fahri tadi kita bisa mengetahui poin satu nih. Nah, poin keduanya ya, all cost and marketing plan. Ini yang belum terungkap. Ya. Tadi kan cuma muncul angka 30.000 kan. Nah, 30.000 itu kan modal. Anggap saja demikian ya. Nah, modal itu masuk komponen ini, komponen biaya. Nah, kemudian bagaimana marketing plan-nya? Oke, saudara, yang dimaksud dengan marketing, mohon diingat, marketing itu not just selling ya. Bukan hanya sekedar itu pemborosan ya. Tapi untuk penekanan is oke lah ya. Bukan hanya menjual atau bukan sekedar menjual. Oke, tapi apa? Delivering value. Menghantarkan nilai. Jadi kalau dari cerita Fahri tadi, ada value tertentu dari donat. Misalkan value-nya apa? Ekonomis. Ya, dengan harga sekian kan ekonomis tuh. Ya. Yang kedua, lagi-lagi ya. Jadi kalau kita masuknya dari ekonomi mikro, harga itu penentu utama. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari itu preferensi. Apa yang dimaksud dengan preferensi? Prefer itu ya. Prefer itu kan bahasa Inggris. Apa artinya? Prefer rather than. Itu bahasa Inggris SMA zaman saya tuh. Waktu saya pelajari prefer rather than itu. I like prefer. Bapak nggak jalan. Ya. Halo. Ada apa? Gitu. Prefer rather ya itu. Jadi selera, kesukaan, itu ya, itu. Nah, oke. Jadi dari sini kita bisa melihat dari story yang tadi kita bisa tahu, kemudian dari story itu kita bisa mengembangkan imajinasi akademik bisnis. Nah, itu ya. Atau akademiknya kita simpan dulu lah. Mengembangkan imajinasi bisnis kita. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu, mari kita kembangkan. Gitu. Kemudian description of financing, ya keuangannya seperti apa, estimation of earning. Jadi kalau misalkan dengan harga tertentu kita bikin 10 piece donat, gimana kalau 20? Gimana kalau 30? Nah, kan gitu ya. Sekarang 10, 20, 30, nolnya 1 tuh. Sekarang tambah nolnya 3. 10.000 donat. Nah, berarti kan butuh armada. Gitu ya. Karena nggak mungkin memasarkan 10.000 donat sendiri kan gitu. Jadi kembali ke sini. Kembali ke sini nih. Ya, nah ini. Ya, ketika oleh sendiri kita punya batas sampai sini nih, sampai sini ya. Ini kan masih terus naik nih. Masih terus naik ya terjang. Tapi ketika kita butuh tiba-tiba butuh sepeda misalkan kan gitu ya. Nah, kan ada biaya buat ngurus sepeda. Habis sepeda motor. Habis motor mobil. Ini armada nih, ya. Udah mobil, kalau sudah punya mobil berarti kan kita ngurus sopir. Kita ngurus sopir, kita harus ganti oli. Yang asalnya ketika pelanggannya ketika 10, 20, 30 piece kita bikin donat itu pelanggannya cuma tetangga dan kita kirim dengan menggunakan jalan kaki, ya ketika muncul sepeda
beda apa? Beda RW misalkan ya, beda RW, beda kelurahan, beda desa, itu udah boleh sepeda tuh. Ya, sepeda kan nggak terlalu besar lah ya biaya perawatannya. Oh, ternyata beda kecamatan. Beda kecamatan masih bisa lah pakai sepeda ya, beda kecamatan. Tapi dari aspek waktu mungkin tidak terlalu efisien. Asumsi jalannya lancar ya. Kalau jalannya macet sama aja. Berarti kita pakai motor. Kalau pakai motor itu sudah muncul tuh biaya ganti oli, biaya tune up, biaya macam-macam lah ya gitu kan, seperti itu. Harus beli helm. Nah, kita pakai helm pada saat kita menghantarkan produk kita ke konsumen, itu helm masuk ke inventory perusahaan ya, inventory entrepreneurship itu. Ya, apa yang harus dilakukan dengan inventory kita? Kita harus mengeluarkan biaya depresiasi. Usia helm berapa sih? 3 tahun ya. 3 tahun terlalu lama nggak? Setahun lah ya. Dipakai tiap hari setahun tuh. Mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Pantun kan masih awet. Iya, masih awet. Tapi kan helmnya bau. Gitu ya. Oke. Nah, oke, kalau misalkan dirawat helmnya, di laundry atau di apa istilah nyuci helm? Saya nggak tahu tuh istilah nyuci helm ya. Tapi kan ketika kita merawat helm berarti kan ada biaya perawatan helm. Biaya perawatan helm, kita harus punya jaket karena kita menghantarkannya pakai motor misalkan gitu. Nah, itu semua memunculkan komponen biaya. Ya, itu semua memunculkan komponen biaya. Jadi ya seperti itu ya, entrepreneur itu selalu berhitung ya. Tanpa berhitung ya mungkin cuma sekedar asumsi aja kita untung dan lain sebagainya itu, padahal ada komponen-komponen biaya yang tidak sempat kita perhitungkan. Oke ya, jadi itu apa? Sekedar trigger ya. Terima kasih dari Fahri itu. Oke, nah kita lanjutkan ke beberapa slide ya, ke beberapa slide berikutnya. Nah, kenapa? Nah, ini ya, why create a business plan? Itu. Ini lagi-lagi ini teoretisasi ya. Lagi-lagi teoretisasi. Ternyata jawabannya ini ya, save time and money, key to raising capital, ya, serve as an operation guide. Oh, itu seperti ini. Save time and money. Ya. Kenapa bisa menghemat waktu? Ya, kenapa bisa menghemat waktu? Ya karena dengan perencanaan yang matang, kita sudah tahu nih kapan kita harus melakukan tindakan penjualan, kapan harus beli bahan baku, ya, kapan harus menghubungi konsumen. Ya. Jadi, saudara, kenapa tiba-tiba misalkan kita selalu atau mungkin enggak selalu lah ya, ada di antara kita yang tiba-tiba tiap bulan dapat SMS dari bank tempat kita buka akun tabungan misalkan gitu. Kalaupun tidak tiap bulan, ya mungkin setahun 2 kali lah ya, selamat tahun baru dan selamat lebaran kan biasanya begitu. Nah, itu bentuk komunikasi. Itu bentuk komunikasi. Ya, itu bentuk komunikasi dari corporate ya, dari perusahaan itu kan sudah jadi corporate ya, kalau lembaga keuangan bank itu sudah jadi corporate. Tetapi yang jelas apa istilahnya, apapun yang terjadi dari komunikasi itu bisa berpengaruh kepada kualitas hubungannya. Bisa berpengaruh terhadap kualitas hubungan antara dua pihak itu. Nah, gitu ya. Itu. Yang asalnya kita lupa jadi ingat lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, karena misalkan unsur waktu menjadi hemat, maka unsur modal pun menjadi hemat. Belanja bahan baku, kalau belanja bahan baku 1 kilo, kita dapat harga 10.000.
Tapi kalau 3 kilo kita dapat istilahnya quantity diskon. 10.000 sekilo, 2 kilo 20.000. Tapi kalau beli 3 kilo, boleh jadi kita dikasih 25.000. Ya, boleh jadi kita dikasih 25.000. Nah, lagi-lagi mohon diantisipasi narasi syariahnya ya. Pak Anton kalau gitu 2 harga dong. Ya, kalau seperti itu penjelasannya itu 2 harga. Tapi ketika kita beli 3 kilo, itu bukan 2 harga. Ya. 25 bagi 3 itu berapa sih? 6. 6, 7. 7 ya, 7 kali 3, 21, 8. 8 kali 3, 24. Nah, misalkan kalau beli 3 kilo dapat 24.000 lah, misalkan gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya harga per kilonya 8.000. Bukan 10.000 ya. Harga per kilonya itu 8.000. Ah, gitu. Jadi tidak 2 harga itu sebetulnya. Ya, tidak 2 harga dalam 1 kali transaksi. Transaksinya berbeda. Itu mohon diantisipasi aspek syariahnya. Karena kalau kita tanpa membuat narasi berikutnya, itu bisa muncul kesimpulan atau ya penjelasan hukum bahwa itu menjadi riba. Ya, itu menjadi riba, itu menjadi akadnya menjadi batal ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita ketika kita bisa menghemat waktu dan uang, jadi kita menjadi tahu kapan harus belanja bahan baku ya, karena ditelepon, karena dikirimi WA oleh supplier kita ya, oleh supplier terigu, misalkan gitu ya, itu dan kita dapat tawaran quantity diskon ketika kita beli bahan baku, maka yang asalnya kalau kita membelinya per kilo itu 10.000 sekarang menjadi 8.000, nah berarti kan kita punya peluang untuk meningkatkan modal kita. Itu ya. Iya kan? Itu. Jadi 10.000 ke 8.000. Ya, 3 kilo. Nah, 8.000. Nanti kalau misalkan belinya 6 kilo, apakah tetap 8.000 harganya per kilo? Jangan-jangan turun lagi menjadi 7.000 atau ya rasionalitasnya kan seperti itu. Sampai kepada batas minimum profit supplier kita. Ini ceritanya kan donat ya. Jadi supplier kita itu terigu lah. Ya, supplier kita itu terigu. Sampai kepada batas minimum profit supplier kita. Ya, misalkan dia beli ketika kita jual sekilonya 10.000, dia jual tuh dari pabrik, dari pihak prinsipal itu misalkan 6.000. Boleh jadi dia akan tawarkan ke kita itu 6.500 pada saat kita melakukan bulk buying istilahnya ya, bulk buying bahan baku. Ya, dengan resiko mana yang tadi itu ya. Dengan resiko tiba-tiba sekarang Fikri punya armada, kan seperti itu. Yang asalnya 10 tambah nolnya 3 jadi 10.000 kan. Yang asalnya 10 piece per hari menjadi 10.000 menjadi 10.000 piece per hari. Itu seperti itu. Ya. Pertanyaannya, Pak Anton kalau gitu bagus mana? Ya tergantung sudut pandang juga. Ya, kalau kita niat membuka lapangan kerja. Man ahyan nas kama ahyan nasa jami'a. Siapa yang memberi kehidupan kepada seorang, itu layaknya dia memberi kehidupan kepada semua orang. Jadi kunci masuk surga itu nggak cuma bangun masjid, ya, gitu kan? Itu nanti kan kita nyebrang Shirathul Mustaqim tuh ya, set gitu. Ada orang yang wakaf masjid, at-taqwa, terbanglah at-taqwa itu ya. Lewat Shirathul Mustaqim itu tuh at-taqwa, al-ikhlas, al-ihsan dan seterusnya. Tiba-tiba ada donat, set masuk gitu kan, lewat itu ke sana. Pas dilihat, oh ini perusahaan Fikri yang sekarang yang dulu waktu di dunianya itu menyerap tenaga kerja. Gitu. Nah, itu ya, itu narasi eskatologis ya, bisa dibuat lah. Mahasiswa Usuluddin jauh lebih jago dari mahasiswa syariah ya membuat narasi eskatologisnya. Itu kan bisa begitu. Ya, itu. Dan saya berkewajiban mengingatkan itu karena ya kita ini PTKI ya. Kita ini PTKI. Tuh, jadi bisa membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, niat awal kasab berusaha ya di samping oke lah fikihnya itu kewajiban. Ya, kewajiban. Tapi banyak niat yang
bisa diciptakan, banyak motif yang bisa banyak motif yang bisa disusun narasinya ya, sehingga tidak hanya sekedar aspek hukum yang dilihat, tapi aspek-aspek lain yang boleh jadi tergantung narasinya sebetulnya itu bisa lebih menyentuh kepada aspek kemanusiaan, employment, ketenaga kerjaan. Jadi kita niat berusaha itu agar tenaga kerja yang ada, yang masih pada nganggur itu menjadi terserap, menjadi punya pekerjaan. Toh the show must go on, the life must go on. Hidup harus terus jalan, ya. Usia bertambah, kebutuhan bertambah, meningkat. Apalagi saudara sudah memasuki usia matang tuh ya, usia matang 20, 25, ya. Sudah kalau mahasiswanya udah matang nih. Ya, semester 7 itu sudah matang untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga ya. Tuh. Nah, yang bapak-bapaknya bentar lagi matang lah ya. Atau jangan-jangan sudah matang juga. Kan gitu ya. Saya sendiri sekedar berbagi pengalaman. Saya sendiri menikah di usia 24. Pada saat sesaat setelah lulus. Ya, belum punya pekerjaan tetap. Ya pekerjaannya seperti yang kemarin diceritakan itu, jual sepatu, jual baju, yang penting punya pendapatan lah gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ya, save times and money, key to raising capital, kemudian save and operation guide. Nah ini ya. Jadi seolah-olah dengan perencanaan ini kita menjadi punya panduan. Dan kita harus konsekuen dengan apa yang kita rencanakan. Nah ini kalau enggak ini biasanya penyakit kita nih, penyakit kita ya, enggak konsisten itu. Kita rencananya A, tindakannya tiba-tiba B. Pas ditanya kenapa, tidak prospektif ya nanti dulu. Ya kita mengatakan tidak prospektif itu kalau memang sudah terjadi dan dievaluasi. Tanpa dievaluasi, bagaimana ceritanya kita bisa mengatakan tidak prospektif gitu. Nah, gitu ya. Jadi oke. Kita lihat. Nah, ini ada aspek akademik lain ya. Nah, ini yang begini-begini ini tinggal dibaca sebetulnya ya. Cover page, executive summary, ini semuanya narasi dan kita memang dididik untuk untuk bisa membuat narasi. Kita lihat cover page. Nah, full legal name of organization. Nah, ini lagi-lagi ya bukunya siapa ini? Bukunya Mariotti ini kan negara maju ya. Negara maju itu harus selalu ada legal. Aspek legalnya harus selalu ya. Jadi kalau di prodi tetangga sebelah ya, itu ada mata kuliah ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan, nama mata kuliahnya ekonomi perusahaan, isinya aspek hukum. Jadi yang namanya perusahaan, organisasi bisnis itu harus legal, tercatat, terdaftar, ya bentuknya seperti apa dan seterusnya. Kenapa demikian di negara maju? Karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha sekecil apapun, bahkan oleh individu pun bayar pajak. Itu ya. Karena di negara maju perekonomian itu mayoritas dibiayai oleh pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu iuran tanggung renteng warga negara dalam membangun bangsa. Itu definisi saya ya. Itu ada definisi lain yang nggak terlalu mirip lah. Tapi intinya seperti itu. Itu. Dan ini hasil penelitian Litzenberger dan Ramaswamy tahun 80-an lah ya. Saya lupa tahunnya itu. Semua orang preferensinya negatif. Terhadap pajak itu ya, semua orang preferensinya negatif ya kita ini nggak mau bayar pajak itu ya, buat apa bayar pajak gitu, padahal kita lupa jalan yang kita lewati sehari-hari ya, gedung sekolah yang kita gunakan sehari-hari itu nggak cukup kalau hanya mengandalkan sumbangan SPP kita, nggak cukup. Ya, lantas dari mana itu negara bisa membangun? Ya itu dari pajak yang negara peroleh.
Jadi masuknya dari pintu fiskal, ya, dari pintu fiskal yang diawali oleh transmisi moneter. Mohon maaf ini istilahnya ya, mohon yang masih asing mohon dicatat dan dicari padanan katanya. Jadi transmisi moneter ada transaksi di antara masyarakat, semua masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, kemudian dari situ terciptalah value, ya, di antaranya adalah profit, ya, dan dari profit itulah kemudian revenue dulu ya, pendapatan, dari pendapatan itulah kemudian dialokasikan untuk bayar karyawan dan sebagainya, sehingga karyawan dari perusahaan tertentu dia juga bisa menghidupi keluarganya, ya, bisa menghidupi anak istrinya, anaknya sekolah bayar SPP, SPP-nya dipakai bayar guru, gurunya kemudian membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tempat bapak orang tua dari murid yang diajarnya itu bekerja, kan jadi muter seperti itu ya. Itu ya, makanya saya ungkap kembali apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar itu ya, inna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibih, itu seperti itu penjelasannya. Oke, jadi aspek legal. Kemudian logo, logo ya, logo ini terkait dengan marketing pada aspek advertising atau promotion ya. Kemudian key contact information itu tadi ya. Kemudian date dan non disclosed information. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin di negara kita tidak terlalu menjadi perhatian, meskipun sebetulnya sudah harus menjadi perhatian. Hanya ya karena kita istilahnya ya bedalah developing countries dengan industrial countries itu tetap beda ya, tetap beda. Jadi masih seperti yang kita lihat. Masih siapa yang sering jalan-jalan ke pasar tumpah tiap hari Minggu misalkan gitu. Ya, pasar tumpah itu masuk dalam konteks apa istilahnya? Underground economy. Oh, Pak Anton kok serem namanya? Iya, underground economy. Ya, jadi kalau dari konsep underground economy itu sama dengan transaksi narkoba. Kok bisa disamakan itu sektor informal dengan transaksi narkoba? Iya, bisa. Dari aspek apa? Dari aspek tidak dapat dijadikan pembentuk GDP, gross domestic product. Itu ya. Itu kenapa? Karena tidak dicatat. Yang dicatat itu hanya yang legal. Ini. Yang tidak legal itu tidak bisa dicatat. Ya, di mana dekat kampus yang ada pasar tumpah itu? Di Gede Bage misalkan, Gede Bage yang arah ke GBLA ya, di Gede Bage misalkan, atau dari Cipadung ke atas, Jalan Desa Cipadung ke atas. Ya, masih ingat kan ya Jalan Desa Cipadung ke atas ya, meskipun sudah hampir 2 tahun tidak ke kampus. Itu kan kalau hari Minggu ramai itu tidak bisa, itu underground ya, itu underground ekonomi itu. Jadi nah entrepreneurship di negara berkembang itu masih di wilayah itu ya, masih di wilayah itu ya. Ngapain juga daftar kan gitu, nanti awal daftar kan harus bikin laporan keuangan kan gitu ya itu. Oke, terakhir nih. Oke, nah ini business definition, target market, ya, key marketing strategi. Jadi pendefinisian usahanya itu harus jelas. Ini apa sih? Produk itu kan 2, barang atau jasa, barang dan jasa, atau barang dan atau jasa. Jadi ada produk itu ada barang, ada jasa. Gitu. Ini mohon diingat betul ya. Jadi produk itu terbagi 2, barang dan jasa. Dalam kenyataannya nggak ada yang barang-barang full, nggak ada yang jasa-jasa full, nggak. Tetap aja kombinasi. Ya, tetap aja kombinasi. Atau saya cuma jual buku, itu kan barang, iya. Tapi kalau kita punya toko, di situ ada tempat parkirnya nyaman. Kita melatih satpam untuk berbicara. Ada yang bisa saya bantu dengan senyum
dengan bentuk bibir tertentu sehingga pas dilihat oleh konsumen menyejukkan hati. Itu ya. Jadi dalam marketing itu smile is cost ya. Mohon diingat itu. Dalam marketing itu smile is cost. Senyum adalah biaya. Gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Jadi saudara di beberapa sekolah kepribadian itu ternyata ada materi berlatih senyum. Ya, saya nggak sempat ngambil kursus atau kuliah di sekolah kepribadian, tapi dari kurikulum, dari silabusnya, dari informasi beberapa kenalan yang pernah mengikuti itu, dan Smile is Cost itu ada di buku-buku pemasaran, ada di buku-buku advertising terutama ya, atau promosi ya, promotion advertising itu dibahas gitu ya, itu dibahas tuh ya, target market ya, key marketing strategy, tujuan, ownership, financing request, use and fund, and exit strategy. Ya, oke. Jadi, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu ininya. Terima kasih Pak Rifki tadi sudah berbagi pengalamannya. Nah, mohon untuk minggu depan saya minta dituliskan ya. Tidak usah sampai minggu depan. Andai misalkan hari ini nggak ada kuliah, hari ini nggak ada kuliah lagi setelah mata kuliah ini, ya siapapun boleh menuliskan apa yang akan dikirimkan ke saya sebagai, yaitu tadi sebagai mungkin sebagai pengganti UAS lah ya. Jadi pengganti UTS. Kan UTS-nya belum. Jadi pengganti UTS-nya misalkan saudara menuliskan bagi yang sudah punya cerita kayak barusan itu, saudara tuliskan ya. Bagi yang belum punya, bikinlah bisnis plan. Ya. Andai seperti Rifki, saya apa yang akan saya lakukan? Rifki donat misalkan. Ternyata Anda punya apa? Goreng pisang misalkan. Ini contoh aja ya, contoh. Atau bubur kacang misal. Kan bisa begitu. Ya, silakan. Atau kembali ke permintaan awal saya. Misalkan saudara dengan keahliannya sebagai mahasiswa prodi ilmu hadis, saudara berencana atau mungkin sudah punya, kalau mahasiswa IAT punya TPA, nah saudara bikinlah TPH misalkan ya, gitu. Itu ya. Itu. Jadi kalau mahasiswa IAT punya TK Al-Quran, nah saudara bikinlah TK hadis, ya. Dan kekuatannya orang hadis itu kan ada jargon begini, yang mempelajari Al-Quran itu tidak pada wilayah tertentu tidak mempelajari hadis, kan gitu ya. Nah, yang mempelajari hadis itu pasti mempelajari Quran. Ya, bahwa ada trade off sana sini, oke lah biasa. Ya, itu bisa sebut. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak? Pak? Oke. Kalau begitu saya tulis dulu lah biar kerekam ya, sebentar. Saya tulis dulu biar terekam. Susun narasi atau esai terkait perencanaan bisnis berbasis keahlian prodi atau tidak. Itu ya. Inilah, ini biar terekam aja ya, biar terekam oleh kamera.
Ya, ini boleh jadi nanti menjadi pengganti UTS. Ya, boleh jadi ini menjadi pengganti UTS. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti berbentuk esai aja ya Pak? Ya terserah lah ya. Ini kan narasi atau esai. Dibuat esai. Anda misalkan ada unsur-unsurnya dalam esai, ada poin-poin 1, 2, 3 kayak barusan itu kan boleh aja. Ya. Ya Pak. Ya story lah, story. Story kan bisa esai, tapi kan dalam esai itu ada poin-poin, silakan aja. Itu ya. Oke. Masih ada yang lain? Dikumpulinnya Nggak, bikin aja dulu, jangan dulu nanya dikumpulin. Kan begini, saya ini tidak hanya ke kelas saudara ya, ke kelas lain juga sama. Siapa yang punya catatan dari perkuliahan kemarin, tolong tampilkan. Itu begitu. Lihatlah di YouTube saya itu ya. Kemarin saya ngajar di mana tuh? Di portofolio investasi di syariah ya. Boleh saudara lihat di YouTube saya, itu seperti itu. Akhirnya ya jalan dengan cara begitu jalan gitu ya. Karena saudara begini, kalau saya harus membacakan semua materi mata kuliah ini ya di kelas saudara kewirausahaan, di kelas muamalah, portofolio dan investasi, ya kalau hanya sekedar membacakan itu tadi yang bacanya capek, yang dengarnya juga bosen gitu ya. Jadi daripada begitu mendingan kuliah kita ngobrol aja kayak barusan. Gitu ya, ngobrol, cerita, distimulus oleh siapa barusan tuh? Fikri ya. Distimulus oleh seperti itu, masuk ke aspek akademiknya apa? Kita lihat PowerPoint, kita lihat buku ajarnya yang dari Mariotti itu, kita lihat aspek makronya, kita lihat aspek mikronya. Ya, mendingan seperti itu. Atau saya sendiri lebih memilih seperti itu cara mengajar itu daripada hanya sekedar menjelaskan materi. Toh belum tentu materi yang ada di mata kuliah ini semuanya itu belum tentu dibutuhkan oleh saudara. Mungkin hanya beberapa bagian aja yang dibutuhkan. Ya, daripada harus membaca itu buku berapa halaman tuh hampir 400 tuh. Hampir 300 halaman ya. Gitu. Oke? Cukup? Stop share dulu. Ganti ke imersif. Ya, gitu. Ya, cukup? cukup Pak. Oke. Kalau cukup, mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fadhlun qarib, wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Ini tangannya kelihatan ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.